Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi semuanya. Apa kabar semuanya? Amin. Bersyukur kalau kita di pagi hari ini boleh kembali bersekutu bersama, berkumpul bersama di tempat ini, baik yang bersama-sama dengan saya di tempat ini maupun yang mengikuti melalui Zoom, mungkin Pak Yopi, Bu Yani, dan juga yang mengikuti melalui kanal YouTube. Selamat beribadah dan selamat hari Minggu semuanya. Dan kita memulai ibadah kita pagi hari ini, kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan, kita bersyukur untuk kemurahan-Nya yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Dan saya mengajak Bapak Ibu semua di tempat ini untuk bangkit berdiri dan kita mengangkat pujian, sungguh indah Kau Tuhan. Cari wajah-Mu, amin Tuhan. Temukan kasih-Mu, Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Amin Tuhan, kami percaya Engkau selalu dekat bersama dengan kami Tuhan. Ku panggil nama-Mu ya Tuhan, ku dengar jawab-Mu, Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan. Amin Tuhan, betapa indahnya Engkau Tuhan. Menara perlindungan. Amin Bapa. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Ku cari wajah-Mu, ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu, Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu Tuhan,
Jemaat saja pujikan pujian ini, biarlah boleh menjadi pujian di hadapan Tuhan. Amin Tuhan. Amin, amin Bapa. Ya Tuhan Yesus, Kaulah penghiburan kami Tuhan. Amin Bapa, Kaulah kekuatan kami Tuhan dalam menjalani kehidupan ini Tuhan. Ya Tuhan Yesus, sungguh indah, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Amin Tuhan Yesus, menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Amin Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau Tuhan. Kau perlindungan kami, Kau kekuatan kami, Kaulah penghiburan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap karya-Mu dalam kehidupan kami Tuhan yang begitu luar biasa indah Tuhan. Dan kami mau terus memuji memuliakan Engkau Tuhan di tempat ini Tuhan, dan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Sekali lagi pujikan pujian ini, segala pujian syukur bagimu. Jemaat saja pujikan pujian ini. Amin Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau terus memuji memuliakan Engkau dalam hidup kami Bapa.
Amin Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus. Segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupmu. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Amin Tuhan. Dan kepada hambanya yang terkasih, Pendeta Saud Siombing, untuk memimpin ibadah kita pagi hari ini dalam doa. Bapa di surga, terima kasih pada pagi hari ini. Kami kembali datang untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Bahkan saat ini Tuhan, kami boleh memulai ibadah kami. Biarlah Tuhan juga senantiasa memimpin ibadah kami ini Tuhan. Dari pertama, pertengahan sampai akhirnya. Biarlah ibadah kami ini boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan juga yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jalanlah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan kami bawa ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Saud, dan silahkan duduk Bapak Ibu. Kita bersyukur pagi hari ini dan selamat datang kembali kepada keluarga Pak Mailoh. Dan Bapak Ibu, saya memohon kepada Bapak Ibu untuk tos satu dengan yang lainnya. Katakan Tuhan Yesus baik. Tos dulu. Yesus, Tuhan Yesus baik. Haleluya, puji Tuhan. Pastinya Bapak Ibu selalu merasakan kebaikan Tuhan hari demi hari. Dan Bapak Ibu, luar biasa. Buat yang di rumah, buat Pak Yopi, Bu Yani, tos dari kami di tempat ini. Dan saya mengajak Bapak Ibu untuk mensyukuri kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebelum saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk menyampaikan kesaksiannya, sebab Tuhan baik, kita angkat pujian ini bersama-sama. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan senap hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, amin, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Yesus Kristus Allah Tuhanku, Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya.
kasihkan pujian ini. Amin Tuhan Yesus. Terima kasih kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Ya, Bapak Ibu silakan duduk. Terima kasih. Dan kepada Bapak Ibu yang mau menyampaikan cinta kasih Tuhan, mau menceritakan kesaksiannya, pengalaman-pengalaman indah bersama dengan Tuhan, saya persilahkan waktu dan tempat. Mungkin ada Bapak Ibu. Kalau belum ada saya pancing ya Bapak Ibu. Saya duluan deh yang kesaksian. Ya seperti saya minggu lalu minta dukungan doa kepada Bapak Ibu untuk proses kateter jantungnya Pak Alex. Jujur Bapak Ibu, saya waktu siang-siang Pak Alex pulang dari Karangmulya itu udah ketar-ketir sendiri sebenarnya. Mau nganter beliau ke Sentosa kan, karena memang opname itu harus dari 1 hari sebelumnya. Jam 3, setengah 3 kami berangkat dari rumah. Sebelumnya kami doa sama-sama, aduh Tuhan kami memohon kehendak-Mu, kiranya semua proses berjalan lancar. Dan pergilah kami masuk ke IGD, mengikuti semua prosedur, di swab, diambil darah, semua segala macam. Kebetulan istilahnya penanganannya cepat, langsung gak lama juga langsung masuk ke kamar di Sentosa dan terlewati hari pertama. Dan di hari H-nya itu pas mau jalan menuju ruangannya, aduh Tuhan deg-degannya minta ampun. Padahal cuma kateter aja ya, cuma diperiksa aja, cuman nggak tahu lah Bapak Ibu, saya mah istilahnya agak overthinkingan orangnya ya, mungkin agak khawatir lah, istilahnya takut Pak Alex kenapa-kenapa, takut istilahnya hasilnya tuh apa gitu. Tapi ya di situ belajar istilahnya punya Tuhan, punya Tuhan yang luar biasa yang gak pernah meninggalkan. Jadi masuk ruangan dan saya gak diperbolehkan menemani, saya duduk di lantai aja Bapak Ibu karena kursi gak ada, saya duduk di lantai di depan, pas di depan pintunya saya berdoa aja, berserah Tuhan, kehendak-Mu yang jadi Tuhan, apapun itu, mau pasang ring mau enggak saya udah pasrah Tuhan, yang terbaik Tuhan. Karena saya percaya kalaupun memang pasang ring atau ada kekurangan apapun, saya percaya di tengah keterbatasan Pak Alex, Tuhan akan selalu pakai dia luar biasa. Dan sekitar 45 menit, ya kalau nggak salah 45 menit, keluar dokternya, asisten dokternya panggil saya, udah dak-dikduk itu masuk Bapak Ibu. Pas masuk ditanya sama dokternya, ini Pak Alex, saya tanya ke dokternya, gimana dokter, apa ada penyumbatan, apakah harus pasang ring? Terus beliau memperlihatkan monitornya semuanya. Nih lihat Bu, katanya nggak ada penyumbatan sama sekali, tidak perlu pasang ring, dan ini arteri kiri kanan bersih semua, puji Tuhan. Jadi nggak perlu pasang ring dokter. Ya katanya, aduh puji Tuhan katanya. Cuma memang ada masalah yang memang harus ditelusuri, pompa jantungnya Pak Alex lemah. Saya juga kurang tahu kenapa, dan itu yang mungkin nanti akan diobservasi lagi, entah karena faktor usia juga, entah karena apapun. Saya juga kurang tahu, tapi saya percaya kalau Tuhan sudah menyatakan mujizatnya ya nggak pasang ring. Memang sih kalau orang bilang pasang ring lebih optimal ya, nggak harus minum obat gimana, tapi tetap aja ada kekhawatiran tersendiri karena ada benda asing di badan gitu. Tapi aduh puji Tuhan, kemurahan Tuhan luar biasa. Pak Alex nggak harus pasang ring, dan bahkan itu dokter sama asisten-asisten di lab kateter itu mereka pada heran, Pak Alex makan apa dan treatment apa kok nggak ada istilahnya, ini pembuluh arterinya tuh bagus banget. Makan mereka bilang, Bapak ini jantungnya jadi kayak umur 17 tahun lagi, nggak
istilahnya nggak ada keluhan gimana-gimana, makan apa? Pak Alex dengan candanya ngomong ke dokter-dokter makan gorengan, dokter katanya. Tiap hari Minggu kan habis ibadah makan gorengannya di sini aja, kalau di rumah saya pasti agak awasi ya, kalaupun makan gorengan juga harus ngegoreng dengan minyak yang bersih lah, istilahnya nggak terlalu disaring gimana maksudnya. Jadi makanya dia nyeleneh makan gorengan. Bapak mana mungkin makan gorengan, jantung nggak boleh harusnya. Nggak tahu sih dokter, kata Pak Alex. Jadi memang ya itu mas, saya percaya kemurahan Tuhan aja, mujizat Tuhan aja buat Pak Alex. Itu puji Tuhan. Dan ya minta terus dukungan doanya buat Pak Alex biar kiranya istilahnya observasinya pompa jantungnya atau keadaan jantungnya kiranya Tuhan terus berikan pemulihan. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekali lagi untuk dukungan doanya selama ini buat Pak Alex. Terima kasih untuk keluarga kami. Terima kasih yang sebesar-besarnya buat Jemaat Menara Pengharapan di tempat ini. Ya, Bapak Ibu, ada yang mau menyampaikan kesaksiannya? Kalau belum ada, saya tetap menunggu Bapak Ibu sambil kita mengangkat pujian Benteng Hidupku. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini dari awal. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, dipersilakan kembali. Siapa tahu ada yang mau menyampaikan kesaksiannya. Baiklah, mungkin yang di Zoom
Belum ada, oke, tidak apa-apa, ditunggu ya minggu-minggu berikutnya Bapak Ibu. Dan sebentar kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita mau duduk diam di kaki Tuhan, kita mau mendengarkan suaranya berbicara melalui hambanya. Dan Bapak Ibu, kita bersyukur untuk segala karya Tuhan yang boleh kita terima hari demi hari, pertolongan demi pertolongan Tuhan yang boleh kita rasakan. Kita bersyukur untuk kasih setianya juga Tuhan. Saya bersyukur khususnya dalam waktu-waktu beberapa hari kemarin juga, di saat benar-benar sudah di luar kendali, pertolongan Tuhan begitu nyata. Di saat kita sudah mengangkat tangan, Tuhan pasti turun tangan Bapak Ibu. Dan kita mau angkat pujian ini, pertolongan-Mu. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Amin Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Amin Tuhan. Tertuju padamu. Ya Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kita angkat pujian ini dari awal. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Amin Tuhan Yesus. Ya Tuhan, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Tuhan, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu Jemaat saja pujikan pujian ini. Biarlah kita terus memaknai pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin Tuhan. Saat aku, amin Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, pertolongan-Mu begitu ajaib. Amin Tuhan.
Engkau selalu memikat kehidupan kami Tuhan. Dan kami mau terus tujukan pandangan kami hanya kepadamu ya Tuhan. Kami mau terus memandang Engkau. Amin Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Amin Tuhan Yesus. Kami mau terus rasakan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya pertolongan-Mu tersedia bagi pribadi lepas pribadi kami Tuhan. Tidak ada yang terlewat. Pasti semua Engkau tolong kami Tuhan. Dan tidak pernah tersembunyi kasih dan pertolongan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Tak tersembunyi kuasa Allah dalam kehidupan kami. Amin Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Tak tersembunyi kuasa Allah. Amin Tuhan Yesus. Kalau lain ditolong, saya juga. Tangannya terbuka menunggulah. Tak tersembunyi kuasa Allah. Tak tersembunyi kuasa Allah. Tak tersembunyi. Amin Tuhan Yesus. Apapun pergumulan Bapak Ibu pagi hari ini, percaya bahwa Tuhan pasti menolong Bapak Ibu. Amin Tuhan Yesus. Saya juga. Tangannya terbuka menunggulah. Tak tersembunyi kuasa Allah. Tak tersembunyi kuasa Allah. Tak tersembunyi kuasa Allah. Amin Tuhan Yesus. Kepada hambanya akan menyampaikan firman Tuhan, saya persilakan. Tangannya terbuka menunggulah. Tak tersembunyi
benar Tuhan, kuasa-Mu tidak tersembunyi. Kuasa-Mu kami rasakan di dalam perjalanan hidup kami Tuhan. Terima kasih atas setiap mujizat yang kami dapat saksikan. Sehingga kami boleh Tuhan terus memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Demikian juga saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan kami renungkan. Boleh kami simak, kami dengarkan, bahkan kami menikmati, bahkan kami boleh tanamkan di hati kami. Sehingga dalam perjalanan hidup kami terus menyerahkan setiap masalah dan pergumulan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang Tuhan percayakan. Biarlah Tuhan juga yang menolong dia supaya kuasa-Mu boleh nyata. Nama-Mu boleh dimuliakan, nama-Mu boleh ditinggikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur terima kasih. Amin. Ya, kita bisa menikmati perjalanan hidup kita. Kita membaca firman Tuhan dari Matius pasal 14 ayat 22 sampai 34. Dalam kitab Matius ini ya. Mungkin udah sering kita baca. Bahkan mungkin juga sudah sering kita dengarkan tentang di dalam Matius pasal 14 ayat 22 sampai 34 ini ya. Ya. Saya akan bacakan ya. Dalam Matius pasal 22 ayatnya yang ke-22, 14 ayat 22 sampai dengan 34. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendiri di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolong aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Ayat 36, mereka memohon supaya diperkenalkan menjamah jubahnya, dan semua orang menjamahnya menjadi sembuh. Di dalam hal ini saya kasih tema tentang pembacaan firman Tuhan ini. Saya kasih tema berjalan di atas masalah. Bagaimana kita berjalan di atas masalah? Pasti kita
Dikatakan berjalan, bagaimana kita berjalan di atas masalah. Sebentar. Iya, ini. Karena itu selama manusia hidup dalam dunia, ya, manusia tidak pernah lepas dari namanya masalah. Jadi selama kita hidup tidak terlepas dari masalah. Masalah merupakan dikatakan salah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Manusia itu bermasalah. Tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Karena semua pasti punya masalah. Suka ataupun tidak, ya. Setiap manusia harus menghadapi masalah tersebut. Ya, mau suka atau tidak pasti manusia menghadapi masalah. Ya. Kapan dan di mana masalah itu datang? Ya, menghadap kehidupan kita. Ya, pasti, ya. Masalah datang tidak memandang usia. Ya. Enggak kecil, enggak besar. Masalah itu terus ada, ya. Ataupun memandang status, apakah dia orang kaya ataupun dia orang miskin, pasti punya masalah, ya. Kadang masalah datang dengan apa? Dengan tiba-tiba, nggak disangka-sangka, tanpa kita harapkan, pasti masalah itu datang, ya. Bahkan kadang masalah datang bertubi-tubi dalam kehidupan kita, datang bertubi-tubi, ya. Datang bertubi-tubi. Setiap manusia pasti tidak menginginkan, ya kan, masalah itu terjadi dalam kehidupan kita, pasti, ya. Begitu masalah menerpa, membuat manusia menjadi bingung, ya kan, bahkan mengalami stres serta gelisah. Ini terjadi masalah. Baru-baru ini ada masalah yang terjadi. Dalam kenyataan ada seorang pemain petinju bebas, ya, karena dia diputuskan pacarnya. Dia naik ke gedung. Terus dia telepon. Kalau pacar saya itu menjawab, katanya telepon saya tidak terjun, katanya. Ternyata di sana dia telepon pacarnya, nggak diangkat teleponnya, langsung dia terjun, mati. Itu gara-gara putus pacar. Masalah terjadi. Itu bagi anak muda, belum bagi orang tua. Masalah-masalah datang bertubi-tubi sekali. Bahkan masalah yang kita hadapi, dikatakan running test yang saya baca itu di televisi ada, dikatakan tahun 2050 katanya dunia itu mengalami bencana kelaparan. Ya, karena kalau kita lihat saat ini kenapa terjadi bencana kelaparan? Penduduk dunia makin banyak. Bahkan nanti lahan-lahan jadi kurang. Ya, lahan-lahan pertanian jadi makin kurang. Saya ke Bandung ini tahun 75. Tahun 75 Bandung ini masih kosong. Penuh cuman rumah-rumah dari bilik segala macam. Tetapi dalam perjalanan hidup kita sekarang kalau kita lihat, nggak ada lagi, udah jarang kita temukan sawah. Ya kan? Udah lama rumah berjejer, semakin kurang. Ya. Dulu di Cianjuang, kami tinggal di Cianjuang itu masih ramai, masih sepi gitu, bukan ramai, masih sepi, nggak ada kendaraan. Ya, tanah-tanah masih murah, tapi sekarang penduduknya sudah banyak, nggak ada lagi lahan pertanian. Ini masalah. Ini yang terjadi saat-saat ini. Bahkan tidak sedikit pula yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Ya banyak saat ini. Stres banyak orang. Ini masalah dalam perjalanan hidup. Ya, dalam perjalanan hidup kita seringkali kita hadapi masalah-masalah terjadi.
Jadi bagaimana caranya kita dapat berjalan di atas masalah tersebut? Jadi bagaimana tip Alkitab? Alkitab mengatakan bagaimana kita menghadapi masalah yang akan kita hadapi. Bagaimana caranya? Karena itu kalau kita baca di dalam Matius tadi, Matius 14 ayat 22 tadi, kita harus berjalan dalam ketaatan. Pertama kita, apapun masalahnya, apapun yang kita alami, kita tetap taat kepada Tuhan. Itu kuncinya. Taat kepada Tuhan. Karena itu ketaatan mendatangkan berkat yang besar. Pada saat kita taat, kita akan mengalami berkat yang besar. Karena itu kalau kita baca bagaimana murid-murid Tuhan Yesus pada saat ini disuruh menyeberang. Mendahului, supaya mereka mendahului Yesus. Bahkan Yesus naik ke atas gunung di sana. Dia berdoa. Nah, murid-muridnya disuruh berjalan. Berjalan sendiri. Nah, pada saat mereka berjalan, apa yang mereka hadapi? Masalah datang. Yang mereka tidak sangka. Masalah ada datang. Masalahnya apa? Datang angin sakal. Masalah cukup cepat terjadi. Masalah itu datang dalam perjalanan hidup kita. Ya. Tetapi pada saat kita taat kepada Tuhan, masalah apapun yang kita hadapi, pada saat kita taat kepada Tuhan, kita akan diberkati. Kalau kita baca seperti dalam Kejadian pasal 22. Ketika Abraham diuji imannya, di sana dikatakan bahwa setelah dia menantikan anaknya Ishak itu sudah lama sekali. Tetapi di dalam pasal 22 Allah menguji iman Abraham. Bahwa anakmu, persembahkan itu kepadaku. Itu sangat besar masalah. Anaknya ditunggu selama hampir dia umur 100 tahun. Terus setelah Abraham ini Ishak itu sudah mulai besar. Disuruh Tuhan untuk apa? Dipersembahkan kepada dia. Ini suatu pergumulan seorang ayah. Pada saat ayah itu punya anak, dia harus mempersembahkan kepada Tuhan. Tapi dia taat. Dia taat. Dia panggil anaknya Ishak itu. Mereka mempersiapkan segala kebutuhan untuk persembahan kayu segala macam. Nah, di saat-saat seperti itu, ayatnya ke-6, ayat 7 di sana, apa yang terjadi? Ketika mereka dalam perjalanan ini, Ishak bertanya kepada Abraham, "Bapa," katanya, "mana yang akan kita persembahkan? Kayunya sudah ada. Segala sesuatunya sudah ada. Mana kambingnya? Mana dombanya?" Wah, ini suatu pertanyaan mungkin menggugah hati Abraham. Ya, ini suatu pertanyaan bagaimana. Tetapi pada saat mereka tiba di Gunung Moria, di sana dikatakan Abraham mengatakan Tuhan menyediakan. Ini suatu ujian. Di dalam perjalanan ke bukit mereka pasti Abraham ini bergumul diserahkan. Tetapi pada saat anaknya sudah dipersembahkan, mau ditikam, ada suara Tuhan, "Jangan persembahkan." Lalu bagaimana Abraham melihat ada domba di sana. Ya, Allah langsung memberikan. Abraham tidak jadi mempersembahkan anak. Ya, padahal dia sudah bergumul lama. Dalam perjalanannya dia ada pergumulan yang cukup jauh. Tetapi pada saat dia detik-detik terakhir, Tuhan menolong. Seperti lagu pujian tadi. Tuhan menolong. Ishak digantikan dengan domba. Dipersembahkan. Berkatnya aja. Kadang-kadang iman kita seperti itu.
Di saat-saat dalam perjalanan hidup kita, di saat kita mentok, di saat-saat kita mau putus asa, Tuhan hadir di sana. Itu pengalaman Abraham, pengalaman Nuh pada saat itu. Kalau kita baca di dalam Kejadian pasalnya yang ke-6 sampai 9, pasal 6 sampai 9, bagaimana pada saat itu, di tengah kebobrokan manusia pada saat itu, bagaimana dikatakan Allah sangat menyesal karena ulah manusia. Sehingga dikatakan Allah mengambil rohnya dari diri manusia. Diambil rohnya. Ya, pada saat itu dikatakan dia melihat Nuh. Di sana dia taat. Apa yang dikatakan Tuhan kepada Nuh? Buat batra. Buat suatu perahu ukurannya segini. Saya lihat Nuh ini sangat pintar juga matematik. Dia bisa menghitung di sana luar biasa. Dia siapkan batra. Apa yang reaksi orang lain? Reaksi orang lain bahwa orang lain itu mengejek Nuh. Dia ejek Nuh. Masa katanya bikin perahu di tengah hutan? Diambil, pasti diketawain hari demi hari, ya kan? Tetapi pada saat terjadi apa yang terjadi, pada saat semua sudah masuk ke dalam bahtera, datang hujan, siang malam datang hujan, maka dikatakan pintu-pintu air dibukakan oleh Tuhan. Disitulah air bah. Pada saat itu mungkin orang lain mencari Nuh karena ada bahtera, tetapi saat itu tidak ada. Pintu sudah ditutup. Kalau Tuhan sudah menutup pintu, enggak satu pun yang membukakannya. Akhirnya apa? Nuh dan keluarganya yang selamat. Kadang-kadang di dalam perjalanan hidup kita juga seperti yang dialami Nuh. Kita mungkin diejek, apaan itu katanya. Tetapi dalam perjalanan hidup kita, Nuh taat saat ini. Karena itu ketaatan mendatangkan mujizat. Kalau kita taat kepada Tuhan, apapun yang kita hadapi kita tetap taat kepada Tuhan, maka kita akan mengalami mujizat demi mujizat. Seringkali seperti itu. Contohnya dalam perjanjian lama, perjanjian baru. Ya kan? Ketika ada perjamuan di Kana, perjawinan kawin di sana. Pada saat itu Yesus hadir, apa yang terjadi? Anggur habis. Ya, sehingga Maria mengatakan kepada pelayan, anggur habis bagaimana? Nah, di sana terjadi suatu mujizat. Air diubah menjadi anggur. Ya kan? Tuhan tidak mempermalukan orang yang mengadakan pesta, karena Yesus hadir di sana. Sehingga apa? Berkelimpahan. Sehingga orang bertanya, kenapa yang lebih bagus disuguhkan yang terakhir? Tetapi kenapa yang tidak bagus disuguhkan yang biasanya pesta? Yang duluan yang baik. Tetapi di saat terbalik, ternyata anggur yang dibuat oleh Yesus lebih enak, lebih murni. Inilah perjalanan hidup kita. Kalau kita baca ayat 23 tadi. Ayat 23 ini mengatakan memiliki kehidupan doa. Nah, setelah kita taat, ada satu memiliki kehidupan doa, di mana Yesus juga dia pergi untuk apa? Dia berdoa. Ada doa terus. Dikatakan itu harus dibarengi dengan doa. Karena itu doa itu sangat penting. Doa itu artinya komunikasi dengan Tuhan. Karena itu dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Kita harus menghadirkan napas hidup kita doa kepada Tuhan. Kita tetap terus berhubungan dengan Tuhan. Apa masalahnya kita terus berdoa? Karena doa
tidak dibatasi dengan waktu. Dimanapun kita bisa berdoa, kemanapun kita bisa berdoa. Karena itu katakan Yesus menaikkan. Yesus naik ke atas bukit untuk apa? Berdoa. Ini menandakan doa sangat penting. Bahwa doa itu sangat penting. Yesus juga di tengah-tengah kesibukannya, dia menyempatkan diri berdoa. Karena itu di dalam kehidupan kita, apapun kesukaran kita, apapun masalah yang kita hadapi, jangan lupa kita terus berdoa. Doa itu sangat penting. Dalam kehidupan kita terus, waktu kita harus banyak lebih berdoa. Pada saat kita masak, kita bisa berdoa. Pada saat kita bisa berjalan, kita bisa berdoa. Pada saat kita naik kendaraan, kita bisa berdoa. Doa itu terus hubungan dengan Tuhan. Pada saat kita terus berdoa, kita terus berpusat kepada Tuhan. Ya, pikiran kita akan tenang karena hubungan lancar dengan Tuhan. Kadang-kadang kita lupa berdoa sehingga kita mengalami kecemasan, kegelisahan, ya kan? Apapun yang kita lakukan, barengi dengan doa. Apalagi kita beri waktu kita untuk berdoa bersama dengan Tuhan. Karena itu dikatakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dalam Yakobus pasal 5 dikatakan ayat 16. Jadi doa orang benar itu bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ada suatu keyakinan kepada kita bahwa Tuhan akan menjawab setiap doa kita. Ya, ini yang sebenarnya perlu dibangun. Karena di dalam perjalanan hidup kita, disitulah Yesus memberi contoh kepada kita. Ya, supaya sebenarnya benar-benar kita, hubungan kita dengan Tuhan terus lancar dalam hidup kita. Ya. Karena itu dalam ayat 28 tadi dikatakan, ayat 28, kita harus memiliki mimpi yang besar. Ayat 28 itu menegaskan, ya, mimpi yang besar. Mimpi yang besar. Kata siapa? Petrus bermimpi itu yang besar. Apa dikatakan? Ketika Petrus melihat Yesus dalam perjalanan, ketika Petrus melihat Yesus berjalan di atas air. Yang boleh dikatakan hanya Yesus yang berjalan. Apa dia? Petrus punya mimpi yang besar. Dia ingin berjalan di atas air seperti Yesus. Ini satu hal. Pada saat di tengah jam 3 subuh, ada dia lihat dikatakan Yesus berjalan di atas air. Sehingga ada Petrus punya keinginan untuk berjalan di atas air. Bisakah Petrus berjalan di atas air? Bisa. Dia berjalan di atas air. Mimpinya terkabulkan. Kalau engkau Tuhan, katanya, izinkan saya datang, izinkan saya berjalan. Berjalanlah, kata Tuhan. Berjalan di atas air. Tetapi di tengah perjalanannya, apa yang dia rasakan? Ada perasaan dia. Dia merasakan apa? Tiupan angin. Ternyata tiupan angin ini yang membuat imannya goyah. Kan banyak dalam perjalanan kita udah yakin, tapi ada tiupan angin. Aduh, gimana? Tiupan kalau dia sebenarnya konsentrasi berjalan terus, pasti dia bisa menemui Yesus. Tetapi karena dia melihat ada tiupan angin, dia merasakan. Kadang-kadang kita sebagai manusia, kita selalu menggunakan perasaan kita. Perasaan kita membuat kita cemas. Perasaan kita yang membuat kita bimbang. Padahal ada Yesus yang menunggu. Kadang-kadang perjalanan hidup kita itu kan, Tuhan udah nunggu di sana. Tapi karena Petrus merasakan sesuatu, dia fokus kepada perasaannya. Artinya apa? Dia tenggelam. Kadang-kadang perasaan kita bermain. Ya kan? Perasaan menguasai pikiran kita. Perasaan menguasai segala sesuatu sehingga apa? Kita merasakan perasaan-perasaan dunia. Dunia ini boleh menawarkan yang baik. Kadang-kadang Petrus kenapa dia
sampai tenggelam karena merasakan. Ini masalah terjadi. Ya. Karena itu kalau saya kasih contoh. Seperti yang dikatakan di dalam Kejadian pasal 37 ayat 19. Itu masalah Yusuf. Yusuf itu bermimpi. Yusuf bermimpi dia akan menjadi pemimpin di sana dikatakan. Bahkan ayahnya menafsirkan mimpinya. Tetapi dalam perjalanan hidupnya apa yang terjadi? Dia sudah bermimpi bahwa semua akan menyembah dia. Saudaranya, orang tuanya akan menyembah dia. Tetapi di dalam kenyataan hidupnya dia dimasukkan oleh saudaranya ke sumur. Ya kan? Dia dijual kepada orang Mesir. Dia dipenjara. Dalam perjalanan hidupnya dia dipenjara. Makan banyak penderitaan. Tetapi kalau kita lihat Yusuf itu, walaupun dia mengalami seperti itu, dia tahu panggilan Tuhan, dia tetap taat. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Dia menyelamatkan keluarganya. Dia memberikan makan keluarganya. Bahkan kebutuhan mereka dicukupkan oleh Yusuf. Ini mimpi. Bagaimana mimpi itu bisa terkabul? Karena apa? Karena ketaatan. Ya, gak salah kita bermimpi yang ini, yang besar. Karena itu dikatakan kalau kita nomor 4 dikatakan bertindak dengan iman. Itu ayat 29. Kalau Bapak itu baca ayat 29. Bagaimana bertindak dengan iman? Bagaimana cara paling awal untuk apa? Mewujudkan mimpi. Ya, caranya bangunlah dahulu dari tidurmu. Kita harus bangun dari tidur kita. Ya, kita harus bangun dari tidur kita. Bangunlah. Jika hanya tidur melulu, maka mimpi itu hanya sekedar mimpi. Jadi kita harus ada suatu semangat. Di dalam perjalanan hidup kita harus ada semangat. Untuk apa? Mengejar mimpi-mimpi yang kita inginkan bersama dengan Tuhan. Bangun, jangan terlena. Ya kan? Kalau di rumah, kalau kita terus tidur akan terus tidur gitu kan. Kalau kita mulai tidur di rumah, ya akan terus tidur, bangun, akan kita nikmati hidup ini. Tapi kita jadi apa? Kita enggak jadi berprestasi. Karena itu dikatakan Amsal, tidur sebentar, bangun sebentar, melipat tangan sebentar, maka apa? Maka kebodohan akan datang. Ya kan? Jadi gitu. Kita harus lebih semangat dalam menjalani hidup itu. Apapun yang kita alami, kita terus semangat dalam berjalani hidup kita. Walaupun ada masalah, kita semangat. Ya, kalau kita melihat contohnya bagaimana? Contoh yang dikatakan di dalam Alkitab seperti Bartolomeus. Bartolomeus orang buta. Tetapi pada saat dia mendengar ada Yesus mau lewat, apa? Dia tidak diam. Dia berusaha. Bartolomeus sekalipun dia buta dikatakan tidak bisa melihat, tetapi dia tetap berteriak memanggil nama Yesus. Pada saat lihat, dia tidak diam. Dia berteriak walaupun banyak orang menegur, tetapi apa? Tetapi semakin keras dia memanggil nama Tuhan Yesus. Karena itu kalau kita lihat Bartolomeus, dia tidak diam. Dia terus berteriak kepada Tuhan. Dia terus memanggil, anak Daud kasihani aku, gitu kan. Dia hanya minta apa? Rabuni, supaya dia bisa melihat. Apa permintaannya? Permintaannya dikabulkan oleh Tuhan. Bartolomeus bisa melihat. Ini kan, gak ada yang mustahil bagi Tuhan kan. Yang buta matanya diselipkan. Hanya apa?
dia bertindak, berteriak. Walaupun orang lain menghalangi dia, tetapi dia terus berteriak kepada Tuhan. Sehingga kita jangan putus-putusnya minta pertolongan dari Tuhan. Kita terus berteriak kepada Tuhan. Panggil Tuhan, tolong saya, tolong saya. Sehingga imannya dibangkitkan. Kalau kita diam meminta, saya udah bosan ini berdoa. Saya terus sudah bosan. Udah berkali-kali saya berdoa, sudah bertahun-tahun berdoa. Jangan putus-putus asa. Terus minta kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Kadang-kadang kita mau didoakan, udah bosan Pak katanya, didoain. Udah sepanjang hari didoain terus katanya. Tetapi jangan bosan. Minta terus berteriak kepada Tuhan. Tuhan akan melihat bagaimana Tuhan melihat Bartimeus. Dia menyembuhkan dia dalam perjalanan hidup. Karena itu kalau kita baca tadi dalam Matius pasal 14 itu ayat 30 dikatakan, sabar menanti pertolongan Tuhan. Ayat 30 itu dikatakan. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam berteriak, apa? Tuhan tolong aku. Ini Petrus. Ya. Ketika dirasakan tiupan angin, ini baru angin. Ya. Angin yang bertiup. Dirasakan tiupan angin, takutlah ya, ini masalahnya ada ketakutan. Dan mulai tenggelam, ya. Dan berteriak, dia mulai tenggelam. Jadi mulai kalau kita main perasaan, di situ ada ketakutan. Main perasaan, takut. Sehingga ketakutan itu mengurangi iman kita. Kadang-kadang kita selalu cemas, kita rasakan. Karena iblis memainkan perasaan kita. Jadi iblis itu membisikkan perasaan. Sehingga apa? Kita mulai gelisah, kita mulai takut. Tapi yang dihadapi kata, ketika Petrus itu tenggelam, baru dia minta tolong kepada Tuhan. Tolonglah saya. Ketika Petrus diterpa badai dan mulai apa? Tenggelam. Petrus itu mulai tenggelam. Ya. Petrus segera, apa yang dilakukan Petrus? Petrus segera memanggil Yesus dan dia sabar menanti pertolongan Tuhan. Ya. Apa langsung Tuhan menolong Petrus? Kalau kita lihat di sana, dia berusaha dulu berenang. Ya. Petrus itu seorang nelayan, pasti pintar berenang. Pasti dia udah berusaha berenang. Karena dia itu nggak sanggup, dia minta tolong kepada Tuhan. Kadang-kadang bagaimana kita sudah dalam hidup kita, kita sudah punya Tuhan, tapi pada saat kita berusaha, kita lakukan segala usaha kita, akhir-akhirnya kepada Tuhan. Pasti Petrus sudah berusaha berenang, karena dia adalah seorang nelayan dalam panggilannya. Tetapi pada saat dia tidak bisa menghadapinya, dia minta berteriak kepada Tuhan. Tuhan tolong. Berteriak. Maka dikatakan di sana, Tuhan apa? Tuhan menolong dia. Luar biasa kan? Ya. Karena itu dalam Mazmur pasal 91 dikatakan ayat 7. Walaupun 1000 rebah di sisimu dikatakan, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Ya, ini suatu pernyataan. Walaupun dikatakan 1000 rebah di sisimu, ya, 10.000 di sebelah kananmu, tapi apa? Tetapi itu tidak menimpamu. Inilah kalau kita taat kepada Tuhan. Ya. Karena itu kita harus percaya bahwa Allah tidak pernah mencoba melebihi kekuatan kita. Ya. Allah tidak pernah mencoba.
Karena itu dikatakan dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Masalah-masalah apa? Pencobaan-pencobaan apapun yang kita hadapi adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu, di sana dikatakan. Sebab Allah setia pada saat engkau alaminya. Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya kan banyak cobaan yang kita alami kan. Ya, banyak masalah yang kita hadapi. Tapi itu tidak melebihi kekuatan kita. Kalau kita berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong. Kadang-kadang kita ragu. Ya. Kita meragukan Tuhan karena apa? Karena kenyataannya begini. Ya. Menurut dokter sudah divonis begini. Menurut Indonesia sudah begini. Akhirnya apa? Perasaan kita bermain. Kita cemas. Tapi Tuhan katakan kita harus taat. Ini kuncinya. Ya. Karena itu ayat 31 kita harus berfokus kepada Yesus. Ya, Matius 4. Kita fokusnya kepada Tuhan Yesus. Kita berfokus kepada Tuhan. Sehingga fokus kita kepada Tuhan kita terus. Ayat 31 itu menjelaskan. Karena itu kita harus fokusnya kepada Tuhan. Karena itu dikatakan segera Yesus mengulurkan tangannya. Ya. Memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Ini masalah Petrus. Dia sudah percaya tapi kurang percaya. Ada kurangnya. Karena itu pada saat orang kurang percaya di situ ada kebimbangan. Kalau kita baca dalam Yakobus pasal 1 ayat 6 dikatakan orang yang bimbang tidak akan mendapat apa-apa. Karena itu bagaimanapun dikatakan, hai kamu yang kurang percaya. Kadang-kadang ini kita kadang-kadang udah percaya kurang percaya. Ya kan? Tuhan ingin kita percaya full, tidak kurang, ya kan? Kalau kita percayalah gitu. Ya, kalau kita kurang percaya jadi bimbang. Yang ingin Tuhan katakan kita jangan, kita harus percaya. Ya, kadang-kadang ini, walaupun kenyataannya dikatakan di sana, walaupun 1000 lebah, 1000 apa semua, kita harus percaya Tuhan menolong kita, ya kan? Kadang gitu ya, ibu-ibu bilang kan, wah harga naik, beras naik segala macam, akhirnya ketakutan gitu. Tapi Tuhan memelihara sampai saat ini, ya kan? Tuhan tolong terus, enggak ada masalah Tuhan. Karena itu jika kita fokus pada Yesus, maka dia segera mengulurkan tangannya untuk apa? Untuk memegang hidup kita dan meredakan setiap badai kehidupan kita. Ya, kalau kita fokus kepada Tuhan, kita dipegang tangan kita. Karena itu ketika dalam Yesaya pasal 59 ayat 1, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolongmu. Tuhan menolong kita. Dia terus fokus menolong kita. Kita tidak boleh bimbang karena orang bimbang tidak akan mendapat apa-apa dan tidak tenang hidup. Jadi orang yang bimbang itu nggak tenang hidupnya. Dia akan senantiasa bersungut-sungut, nggak tenang. Ya kan? Kerjanya bersungut-sungut, apa bimbang. Nah ini yang terjadi saat-saat ini ya dalam hidup kita. Karena itu ayat 32 dikatakan 32 setia menyembah Tuhan. Kita harus setia. Kita harus setia menyembah Tuhan. Walaupun apa masalahnya kita terus menyembah Tuhan. Ya, kita terus setia menyembah Tuhan. Itu yang dikatakan dalam ayat 32 kalau Bapak Ibu baca nanti di rumah. Bagaimana terus kita menyembah Tuhan. Karena itu
Kalau kita lihat, lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Di mana Yesus hadir, di situ ada ketenangan. Kalau di rumah tangga kita Yesus ada, di situ rumah tangga kita akan tenang. Di mana kita berada, di situ ada Tuhan yang menenangkan setiap masalah dan pergumulan kita. Kehadiran Yesus membuat ketenangan dalam hidup kita. Ya kan? Ya. Karena itu dikatakan setelah badai dan angin reda, orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia. Ya kan? Menyembah Dia. Kita akan selalu menyembah Tuhan di sana. Dengan menyembah Tuhan kita dapat merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita dengan menyembah Tuhan. Ya kan? Seperti tadi. Kalau kita lihat lagu sebelum firman tadi yang pertama. Bagaimana Tuhan itu menolong kita. Ya kan? Di dalam setiap perjalanan hidup kita, dalam setiap kehidupan kita. Kadang kalau kita sungguh-sungguh menaikkan pujian ini kepada Tuhan, kita akan boleh merasakan bagaimana kehadiran Tuhan. Kita bisa meneteskan air mata. Kita bisa terharu pada saat kita menaikkan pujian kepada Tuhan. Kita nggak merasakan bahwa air mata akan keluar dari mata kita. Karena kita merasakan kehadiran Tuhan. Ya kan? Bagaimana kita menyembah Dia, memuji Dia. Karena apa? Allah itu bertata di atas pujian. Dan menyembah kita. Penyembahan yang sejati. Memuji Allah meskipun menderita. Kita terus memuji Tuhan. Meskipun kita mengalami penderitaan, kita terus naikkan pujian kepada Tuhan. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Tidak lagi senang kita memuji Tuhan. Tetapi pada saat kita menderita, kita angkat tangan kita. Tuhan, ku menyembahmu Tuhan. Pada saat kita angkat tangan seperti yang dialami oleh Musa. Pada saat dia mengangkat tangannya, dia mengalami kemenangan dari Tuhan. Kita juga dalam perjalanan hidup kita. Pada saat kita mengalami masalah, kita angkat tangan Tuhan. Ini saya Tuhan. Kita bisa menangis di hadapan Tuhan. Kita bisa berseru kepada Tuhan. Maka kita akan merasakan bagaimana kasih Tuhan. Mujizat Tuhan akan kita alami. Jadi katakan, karena orang yang setia menyembah Tuhan pasti dikatakan dapat berjalan mengatasi masalah. Orang yang setia. Jadi pada saat kita setia kepada Tuhan, apapun masalah kita, Tuhan akan menolong kita. Ya. Kita harus maju terus dalam Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Jadi kita, Tuhan Yesus akan memberkati kita, menolong kita dalam hidup kita. Dalam perjalanan kita, Tuhan akan menolong kita. Ini kalau kita melihat bagaimana kehidupan kita. Kita harus setia di dalam perjalanan hidup kita, masalah apapun yang kita hadapi. Kesetiaan kita dituntut oleh Tuhan. Maka supaya apa? Supaya kita di dalam hidup kita harus percaya full. Jangan kita kurang percaya, tapi kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Ya. Mari pemain musik kita angkat pujian nomor Tuhan menolongku. Ya, tadi sebelum lagu pertama yang kita angkat pujian ini. Yang kedua apa itu, Ibu Mei? Yang kedua apa namanya? Pertolonganmu, ya. Pertolonganmu. Kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kita naikkan kepada Tuhan. Kita mau mengatakan, kita mau angkat tangan kepada Tuhan. Kita menaikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Berada dekatmu, karena jawaban hidupku.
hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah pelihara hidupku, pertolonganku begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari kita berdoa masing-masing. Mungkin masalah dalam perjalanan hidup, banyak masalah yang kita hadapi. Banyak pergumulan yang kita hadapi. Seperti yang dialami Abraham. Seperti yang dialami oleh Yusuf. Seperti yang dialami oleh Nuh. Bahkan yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Dalam perjalanan hidup mereka. Sering mereka merasakan kebimbangan. Sering mereka merasakan keraguan. Tapi Tuhan katakan, hai kamu orang yang kurang percaya. Kenapa engkau bimbang? Kenapa engkau ragu? Yesus ada di tempat ini. Kadang dalam perjalanan hidup kita juga mengalami seperti itu. Kita telah dipilih oleh Tuhan. Kita sudah percaya kepada Tuhan. Tetapi di dalam perjalanan hidup kita, kita merasakan keraguan, ketidakpercayaan. Padahal Yesus Kristus menunggu di depan, menantikan kita. Pada saat ini, yakinlah, penuhkanlah percayamu kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong engkau. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mujizat Tuhan akan terjadi dalam hidupmu. Dia akan memampukan engkau, menolong engkau, melepaskan engkau dari setiap permasalahan hidupmu, sehingga engkau tenang. Firman Tuhan berbicara kepada kita masing-masing pada saat ini. Kepada saya, kepada jemaat yang ada di tempat ini. Nyatakan semua pergumulanmu, masalahmu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus berbicara kepada kami masing-masing.
Sehingga kami dalam perjalanan hidup kami bersama Tuhan tidak ragu, tidak bimbang. Tetapi kami yakin Tuhan senantiasa ada di dalam hidup kami. Tuhan senantiasa menyertai kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Tuhan senantiasa mengulurkan tangan-Mu untuk menolong kami. Apapun masalah kami, apapun pergumulan kami, apapun sakit penyakit kami, Tuhan mampu untuk melakukan mujizat yang luar biasa. Seperti yang dialami Bartolomeus, di mana Tuhan telah mencelikkan matanya, dia bisa melihat. Kami juga rindu Tuhan. Kesembuhan-kesembuhan itu terjadi dalam kehidupan kami masing-masing. Biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan Tuhan materaikan dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur terima kasih. Amin. Persilakan. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Saud Sihombing atas kebenaran firman Tuhan yang tadi disampaikan. Kita tetap percaya bahwa pertolongan Tuhan Yesus pasti tersedia bagi kita pribadi lepas pribadi. Jangan khawatir, jangan bimbang Bapak Ibu. Dan sekali lagi terima kasih kepada Pendeta Saud Sihombing. Tuhan Yesus yang akan memberkati pelayanan Bapak, segala aktivitas Bapak dan juga keluarga Bapak. Dan Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan menyampaikan persembahan kita kepada hambanya Ibu Neneng. Saya memohon untuk memimpin kita dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kembali kepadamu ya Tuhan, yang memimpin ibadah kami dari awal sampai pertengahan ini, dan kami diperlengkapi oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih karena kami memiliki Allah yang Maha Kuasa, Allah yang peduli dalam kehidupan kami. Bahkan Engkau tidak pernah meninggalkan kami, pemeliharaanmu selalu nyata kepada kami, hari demi hari bahkan sampai saat ini. Sebagai rasa syukur kami ya Tuhan, pada saat ini kami memberikan persembahan. Biarlah persembahan yang terkumpul boleh dipakai untuk kemuliaan nama-Mu juga. Berkatilah semua yang ada di tempat ini ya Bapa, dan kiranya nama-Mu tetap dimuliakan. Taruhlah dalam hati kami untuk dapat memberi dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kepada hambanya yang akan mengumpulkan persembahan, saya persilahkan. Selamat memberi Bapak Ibu, dan kita akan angkat pujian Ku Perlukan Juru Selamat. Ku perlukan juru selamat, agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhan ku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhan ku membimbingku di malammu teduh. Amin. Terima kasih Bapak Ibu atas persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Dan kepada hambanya akan menyampaikan warta jemaat, saya persilahkan waktu dan tempat. Shalom Bapak Ibu, ada sukacita? Ada sukacita enggak? Ada ya? Itu ya. Nah Bapak Ibu, Pak Saud sudah berbicara mengenai firman Tuhan. Terima kasih Pak Saud. Kiranya Bapak Ibu dikuatkan. Hidup itu tidak semulus jalan tol aja, ada kalanya tiba-tiba ambruk ya. Hidup itu enggak lepas dari masalah. Tapi ketika ada masalah, percayalah bahwa Tuhan selalu mengulurkan tangannya ke kita ketika kita meminta kepadanya. Bahkan tidak pernah terlambat sedikit pun ya Bapak Ibu ya. Dan jangan pernah ragukan Tuhan. Izinkan Dia bekerja dalam kehidupan Bapak Ibu hari lepas hari. Pelayanan, pekerjaan, studi, ya termasuk yang muda-muda nih, yang jodoh, ya masih jauh tapi ya masih sekolah soalnya ya. Apalagi yang kecil di depan, oh jauh banget itu ya. Ya,
Ya, tapi yang jelasnya Tuhan pasti bekerja menyertai dan menopang kita yang berdoa, yang senantiasa berharap kepadanya. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Berapa tuh? 690.000 ya? 9.000 atau 90 tuh? 03 atau 4? Oh 4, 90. Ya. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu. Tuhan memberkati, dan ada rekening di bawah yang bisa dilihat kalau mau kasih persembahan langsung ke gereja dengan transfer. Lanjut. Oke, ini nanti minggu depan ya, Bu Ade ya, berdoa supaya semua yang melayani ya, baik dari pengkhotbah, Bu Ade, worship leader Bu Olsia, Bu Ros ya, ini emak-emak ibu-ibu ya, dengan Ibu Pur ya. Ya. Pemain gitarnya masih tetap sama seperti yang dulu. Oh, minggu depan saya nggak bisa warta ya. Ya, doakan saja ya, karena mungkin minggu depan juga saya 2 minggu tidak bisa ke gereja karena saya ada di Kuala Lumpur sama di Korea ya. Lanjut ya, kita juga berdoa untuk khotbah Pak Yopi ya. Sudah pindah harinya, hari Senin jam 7 pagi di Radio CV 103,5 FM, biar semua yang mendengar dikuatkan dan nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan senantiasa. Next, lanjut. Nah, ini pokok doa bangsa dan negara, Kota Bandung, cuaca, bencana alam, ya, gereja, ya, para pelayan. Pendeta Nelson ke Kuningan. Jadi sekarang ada di Kuningan ya. Ya, kita doakanlah supaya beliau pelayanan di sana, dan besok juga Tuhan menyertai perjalanannya. Ya, kesehatan Bapak Ibu, ya, jemaat yang sudah lama tidak hadir, ya, kayaknya memang kita harus kunjungi mereka biar supaya mereka tidak hadir pun udah bisa online setidak-tidaknya. Ya. Kesehatan Pak Yopi, ya, Bu Yani, ya, Ibu Olsia, saya sendiri, ya, Michael, dan mungkin Bapak Ibu ada yang sakit atau ada yang mau didoakan lagi? Tanggal 23 mau. Woi. Oh iya. Ya, doakan ya. Jadi tanggal 23 kita udah di luar negeri ya, saya. Ya, saya tanggal 22 udah di luar negeri. Ya, oke. Ya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, Tuhan yang maha kuasa, yang sanggup mengadakan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kepada kami yang percaya kepadamu. Tuhan, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, Pendeta Saud. Berkati dia di dalam pelayanannya, dalam keluarganya, dalam segala aktivitasnya, di Teranus maupun pelayanan-pelayanan di tempat ini, serta dimanapun Engkau manggil, mengutus beliau untuk memberitakan Injil-Mu. Sertai senantiasa, keluarganya pun Engkau pelihara, sertai dan berkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara di mana kami tinggal. Kami sudah sadar dan kami tahu sama-sama bahwa kami telah memilih presiden dan wakil presiden yang terpilih saat ini, dan pada waktunya akan terjadi pergantian kepemimpinan. Tapi Tuhan, kami mohon supaya orang-orang yang dipilih ini betul-betul nanti ketika memimpin bangsa ini bukan mementingkan diri mereka sendiri, bukan memperkaya diri mereka sendiri, tetapi betul-betul memimpin bangsa ini dengan takut akan Engkau, dan memimpin bangsa ini kepada keadilan, kemakmuran, dan sentosa, bahkan damai dan kerukunan di dalam bangsa ini semakin terjalin satu sama lain. Kami serahkan baik presiden yang terpilih Pak Prabowo maupun Gibran. Bahkan kami juga serahkan Pak Jokowi
dan juga Pak Ma'ruf Amin yang saat ini tetap masih memimpin sampai masa jabatannya selesai. Tuhan, Engkau yang memberikan mereka hikmat-Mu untuk memimpin bangsa ini dengan takut akan Engkau, dengan benar, dengan bijak, dan membangun bangsa ini untuk bangsa Indonesia semakin sejahtera dan semakin mengalami kehidupan yang baik seturut kebenaran-Mu. Tuhan, kami mohon juga Engkau pakai aparatur negara yang Engkau tempatkan untuk mereka bekerja menjaga kestabilan bangsa ini, baik juga dari TNI, Polri, bahkan pegawai-pegawai negeri, semua yang terlibat di dalamnya. Engkau berikan kepada mereka hikmat-Mu, kesehatan, supaya memimpin bangsa ini dan menjaga bangsa ini pun, mengelola bangsa ini pun dengan benar. Tidak mementingkan diri sendiri, tapi betul-betul merasa bahwa Engkau yang menempatkan mereka, maka mereka melakukan tanggung jawab mereka dengan benar, sehingga bangsa ini benar-benar menjadi bangsa yang kuat, yang kokoh, yang aman, dan juga dapat menyatakan segala pekerjaan dengan baik, baik secara keamanan, baik secara administrasi, dan lain-lain sebagainya. Kami mohon Engkau yang pakai mereka semua. Bahkan kami juga sehati semua di tempat ini berseru kepadamu bahwa ada banyak orang yang telah mendengarkan berita Injil. Ada banyak orang yang menyeleweng dari berita Injil. Tapi Tuhan, kami mohon satu hal. Orang yang menyeleweng dan menyimpang, Engkau jamah hati pikiran mereka untuk kembali ke jalan yang benar. Bahkan orang yang sudah pernah mendengar berita Injil, namun masih mengeraskan hati dan pikiran mereka, Tuhan, Engkau yang bekerja melalui Roh-Mu yang kudus, jamah, insafkan akan segala dosa, dan tuntun mereka ke seluruh kebenaran. Sehingga biarlah kami semua di dalam bangsa ini yang belum berjumpa dengan Engkau, maupun yang sudah berjumpa dengan Engkau, yang telah mengalami kasih karunia dan keselamatan di dalam Engkau, boleh sama-sama mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan sama-sama percaya kepadamu, sehingga kami semua memberitakan Injil, tapi juga percaya bahwa hanya di dalam Engkaulah sumber keselamatan itu, sehingga semuanya dapat mengalami kehidupan yang kekal di dalam Engkau. Anak-anak Tuhan yang memberitakan Injil, termasuk Pak Nelson di Kuningan, dimanapun mereka berada, ketika menyeruakan kebenaran firman-Mu, Tuhan, kami percaya bahwa mereka bukan berbicara dengan kata-kata yang indah, tapi mereka berbicara dengan otoritas dan kuasa-Mu yang bekerja, sehingga setiap firman yang diucapkan betul-betul sampai kepada pribadi-pribadi yang mendengar dan dapat berjumpa dengan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sertai mereka di garis depan di dalam pemberitaan Injil, termasuk Pak Nelson nanti di dalam pemberitaan Injil, dan juga pulang kembali ke kota Bandung besok. Biarlah Engkau yang pelihara lindungi hamba-Mu, jauhkan dari segala bahaya atau niat jahat apapun, sehingga hamba-Mu bisa tiba di Bandung tanpa mengalami kecelakaan atau kekurangan satu apapun, dan hamba-Mu mengucap syukur atas tangan-Mu yang kuasa yang menyertai, mengurapi, menopang, dan melindungi sampai tiba kembali besok dengan selamat di Bandung, berjumpa dengan keluarga. Kami juga berdoa Tuhan untuk tim pengembalaan di tempat ini, baik Pak Yopi, Pak Saud, hamba-Mu Pak Ade, Pak Nelson. Tuhan, pakai kami untuk terus jeli dan memberitakan firman-Mu dan melakukan kegiatan-kegiatan bersifat pastoral untuk membangun iman jemaat-Mu. Hikmat-Mu, penyertaan-Mu, kasih-Mu nyata dalam hidup kami. Engkau yang mengurapi dan memakai kami semua, baik para hamba Tuhan maupun jemaat-Mu di tempat ini, untuk menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kami berada. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini yang bergumul, yang kami tidak tahu apakah mereka lagi bergumul dalam masalah studi,
masalah jodoh, masalah pelayanan, atau masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah anak, apapun pergumulan, persoalan, tantangan yang dihadapi, Tuhan, kami hanya datang berseru memohon pertolongan-Mu. Karena kami percaya ketika kami menaikkan doa-doa kami, Engkau Allah yang mendengar doa-doa kami dan menjawab seturut kehendak-Mu. Menyatakan mujizat, menyatakan pertolongan-Mu. Menyatakan uluran tangan-Mu, bahkan pertolongan-Mu tepat, tidak pernah terlambat sedikit pun, dan indah pada waktunya. Sehingga menjadi kesaksian bagi umat-Mu tentang karya-Mu di dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi, maupun pelayanan, pekerjaan studi, maupun masa depan. Kami juga berdoa Tuhan, untuk Pak Yopi, Ibu Yani, Ibu Olsia hamba-Mu, Michael, atau setiap jemaat-Mu yang mengalami sakit. Tuhan, kami tahu satu hal, bahwa oleh bilur-bilur-Mu kami sembuh. Oleh kuasa mujizat-Mu kami sembuh. Karena organ tubuh kami adalah milik-Mu dan ciptaan. Maka Engkau nyatakan mujizat dan kesembuhan itu terjadi dalam hidup kami. Bahkan Tuhan, Engkau juga bisa bekerja melalui para medis, di mana Engkau menyatakan kesembuhan itu terjadi di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan, untuk Bang Samuel hamba-Mu yang nanti akan pergi di minggu depan, untuk melakukan kegiatan-kegiatan di luar. Tuhan, Engkau yang sertai perjalanan kami. Pesawat yang kami tumpangi, aktivitas di sana, semuanya dapat berjalan dan terlaksana dengan baik. Karena pemeliharaan, penjagaan, perlindungan, dan naungan-Mu yang sempurna menjadi bagian dalam kehidupan kami. Biar kami pergi beraktivitas dan juga pulang kembali ke kota Bandung berjumpa dengan keluarga tanpa kekurangan satu apapun. Sehingga hati kami beria-ria dan bersuka cita atas karya pemeliharaan, penjagaan, dan naungan-Mu yang sempurna bagi hamba-Mu maupun Bang Samuel dan Bapak Ibu jemaat di tempat ini. Tuhan, Leo juga yang masih di luar, Engkau pagari, bentengi, jagai, naungi, lindungi senantiasa, supaya dia tetap senantiasa aman dalam pemeliharaan dan berkat-Mu. Ada mungkin doa-doa yang belum kami ungkapkan, tapi kami percaya satu hal, bahwa ketika Engkau menyelidiki hati kami dan pikiran kami, Kau menjawabnya seturut kehendak-Mu dan indah pada waktunya. Dan kami menaikkan doa-doa kami ini dengan keteguhan iman yang kokoh, bahwa Engkau sumber jawaban dan pertolongan kami. Tidak pernah terlambat sedikit pun Engkau menyatakan kuasa-Mu bagi hidup kami pribadi lepas pribadi, dan indah pada waktunya serta seturut kehendak-Mu semata-mata. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita mengatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai dan lakukanlah setiap firman yang telah didengarkan di dalam kehidupanmu sehari-hari, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tenanglah kini hatiku.
kita meyakini bahwa Engkau terus memegang teguh tangan kami, Engkau terus memegang teguh kehidupan kami, dan kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya Tuhan. Kemanapun kami akan melangkah, kami pulang Tuhan, kiranya Engkau sertai perjalanan kami Tuhan. Dan kami bersyukur kalau ibadahmu pada pagi hari ini sampai siang hari ini boleh berjalan lancar seturut dengan kehendak-Mu. Dan biarlah segala yang kami lakukan di hari ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Sertai dan jagai kami sepanjang kehidupan kami 1 minggu ke depan, bahkan sampai selamanya Engkau terus menjaga kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah namamu, hanya di dalam nama Yesus Kristus mari yang percaya dan mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat dan sehat. Salam Bapak Ibu dimanapun berada. Jangan lupa komen, subscribe, agar video-video tersebut dapat menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua.